Kalau tadi pagi motormu dibegal, dompetmu hilang, atau kena serangan penyakit, terus kamu bilang, "Ya sudahlah, Tuhan mengizinkan." Tunggu dulu. Coba deh tarik nafas bentar. Sadar nggak, di balik kalimat yang kedengarannya religius dan pasrah itu, bisa jadi ada racun yang mematikan. Racun bernama fatalisme. Racun yang bikin kamu jadi malas lapor polisi, malas usaha lagi, dan akhirnya cuma pasrah menerima nasib. Hari ini kita bakal kupas tuntas bahaya tersembunyi di balik frasa paling populer di Indonesia pas lagi ketimpa musibah. Tuhan mengizinkan. Pernah nggak sih kamu merasa lega banget waktu bilang, "Ah, ini kan Tuhan yang izinkan." Rasanya beban di pundak langsung keangkat. Pikiran kita seolah-olah langsung dapat jalan pintas, sebuah pembenaran instan. Logikanya kan sederhana. Kalau Yang Maha Kuasa sudah memutuskan ini terjadi, aku ini siapa? Cukup duduk manis, terima, selesai. Gak heran sih, kita ini masyarakat yang religius. Makanya waktu ada musibah, entah itu kunci motor hilang atau sampai kehilangan pekerjaan, kita cepet banget kopas kalimat sakti ini ke status WhatsApp atau sekadar buat nenangin diri sendiri. Kalimat ini jadi semacam tombol reset emosi yang paling gampang. Saya juga dulu pemakai aktif frasa ini. Saya ingat banget, dulu saya coba buka usaha kecil-kecilan. Pas omset ambles, saya bilang, "Ah, ini mungkin kehendak Tuhan." Lalu saya tutup toko tanpa evaluasi, tanpa belajar dari kesalahan pemasaran atau pelayanan. Hasilnya bukan pembelajaran rohani, tapi kesempatan yang hilang. Sabar itu aktif, bukan alasan untuk minggir. Itu cuma kemalasan yang dibungkus pakai jubah spiritual. Secara psikologis, ini memang manjur buat ngurangin stres. Kita melempar tanggung jawab dari diri sendiri ke Tuhan. Rasanya enak, instan, dan otak kita jadi bebas dari pusingnya mikirin solusi. Tapi, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Setelah bilang Tuhan mengizinkan, apa yang kamu lakukan? Kamu jadi bergerak cari solusi, atau justru jadi malas-malesan? Kalau jawabannya cenderung jadi malas, hati-hati. Kamu lagi buka pintu buat virus mematikan bernama fatalisme. Fatalisme itu bukan sekadar pasrah loh. Ini lebih bahaya. Fatalisme itu keyakinan kalau apapun yang terjadi sudah ditetapkan. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Usaha itu percuma. Ini beda banget sama konsep penyerahan diri atau iman dalam kekristenan yang selalu bergandengan sama usaha dan niat. Penyerahan diri itu bersandar kepada Tuhan setelah semua usaha dikerahkan. Fatalisme bersandar sama Tuhan tanpa usaha sama sekali. Contoh gampangnya gini sobat. Ada mahasiswa dapat nilai E. Kalau dia fatalis, dia akan bilang, "Ah, memang sudah nasib." Terus gimana? Dia nggak ikut remedial, nggak belajar lagi, nggak konsultasi ke dosen. Hasilnya, nilainya tetap E dan siklus gagal itu keulang lagi. Fatalisme itu kayak borgol nggak kelihatan yang bikin kita terjebak dalam kemalasan dan ketidakberdayaan. Dalam ranah sosial, ini lebih parah lagi. Waktu ada kasus korupsi besar, sering kan kita dengar komentar, "Ya sudahlah, Tuhan izinkan dia korupsi." Terus orangnya lanjut nge-scroll berita lain. Padahal melawan kejahatan dan menuntut keadilan itu ada di tangan kita sebagai warga negara. Kalimat Tuhan mengizinkan malah jadi bantal empuk buat memaafkan pejabat dan menidurkan semangat perlawanan kita. Dalam hubungan pernikahan dan keluarga, dengar ini. Kalau kamu bilang perceraian ini seizin Tuhan hanya untuk menutup semuanya, hati-hati. Itu mudah jadi alasan untuk berhenti berusaha dan membenarkan dosamu. Kalimat itu sering dipakai untuk mengeliminasi tanggung jawab, menghentikan upaya rekonsiliasi, dan bahkan menyalahkan Tuhan.
Menyerahkan pada Tuhan itu benar, tapi bukan berarti berhenti berusaha. Doa harus berjalan seiring tindakan, konsultasi, batas yang jelas, pendampingan rohani, atau langkah hukum bila perlu. Jadi serahkan hasilnya kepada Tuhan, tapi lakukan bagianmu sekarang agar imanmu tidak berubah jadi pembenaran pasif bagi ketidakadilan. Bahkan kalau kita lihat teologi, ada konsep tentang kedaulatan mutlak Tuhan. Tapi ini sering dipahami sepotong. Banyak yang lupa kalau di sisi lain ada juga tanggung jawab penuh manusia atas tindakannya. Kalau kita cuma pegang satu sisi, bahwa semua sudah diatur Tuhan, tanpa ingat tanggung jawab kita, ya jadilah kita orang yang pasif. Kita cuma nunggu takdir tanpa berbuat apa-apa. Ini jebakan yang merusak etos kerja kita. Nah sobat, kalau cerita mengenai usaha yang bangkrut tadi bikin kamu senyum-senyum atau malah manggut-manggut karena relate, berarti kita satu frekuensi. Biar gak ketinggalan obrolan kayak gini tiap minggu, gampang banget caranya. Klik tombol subscribe sekarang. Jangan lupa klik juga ikon loncengnya biar kamu dapat notifikasi setiap ada video baru. Dengar sobat, Alkitab juga ngajak kamu buat bertindak, bukan cuma pasrah doang. Iman tanpa perbuatan itu mati, seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Jadi, bilang Tuhan mengizinkan, lalu nggak berbuat apa-apa, bukan cara iman bekerja. Kitab Amsal bahkan bilang, kita menyiapkan kuda untuk hari peperangan. Kita mesti berusaha mempersiapkan diri, sementara kemenangan tetap ada di tangan Tuhan. Amsal 21 ayat 31. Tuhan Yesus juga pakai perumpamaan talenta untuk bilang, pakailah apa yang dipercayakan kepada kamu, jangan dikubur karena takut atau malas. Silakan membaca Matius 25 ayat 14-30. Intinya serahkan hasilnya kepada Tuhan, tapi sebelum itu lakukan bagianmu. Berusahalah sungguh-sungguh, lindungi yang terluka, cari nasihat bijak. Iman yang hidup selalu berjalan seiring usaha. Analogi gampangnya gini, Tuhan itu maha tahu, tapi pengetahuannya tidak memaksa. Bayangkan kamu tahu banget kalau temanmu suka bakso. Pengetahuanmu itu kan nggak berarti kamu maksa dia makan bakso kan? Dia tetap bebas mau pilih makan bakso atau sate. Begitu pula dengan Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi manusia tetap diberi kehendak bebas untuk memilih. Dan disitulah letak tanggung jawabnya. Jadi kalau ada kejahatan, itu terjadi karena pelakunya memilih untuk berbuat jahat, bukan karena diizinkan begitu saja. Coba kita lihat kasus nyata, kebakaran kilang minyak Balongan tahun 2021. Banyak warga luka-luka dan kerugiannya besar sekali. Di tengah musibah itu banyak yang bilang, ini sudah takdir, Tuhan mengizinkan. Padahal, investigasi menunjukkan ada potensi kelalaian dalam prosedur keselamatan yang mungkin berkontribusi pada besarnya dampak kebakaran, meskipun ada faktor alam seperti petir yang diduga menjadi pemicunya. Menyalahkan izin Tuhan dalam kasus seperti ini bisa jadi cara untuk menutupi kelalaian manusia dan membebaskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Jadi sobat, setelah kita bilang Tuhan mengizinkan, pertanyaan berikutnya yang wajib kita tanya ke diri sendiri adalah, oke, lalu apa bagianku sekarang? Apa yang bisa aku lakukan? Kalau jawabannya nggak ada, kalau kamu cuma diam, siap-siap saja kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Karena izin Tuhan itu bukan akhir cerita, tapi awal dari babak baru di mana kita ditantang untuk bertindak. Jadi gimana caranya pakai frasa ini dengan benar? Pertama, tambahkan kata kerja aktif setelahnya. Ini kuncinya. Jangan cuma bilang, Tuhan izinkan saya di PHK. Lengkapi dengan, Tuhan izinkan saya di PHK, maka saya akan perbarui CV, belajar skill baru, dan melamar setiap hari. Dengan begitu, izin itu jadi pemicu aksi, bukan akhir dari segalanya. Yang kedua, bedakan yang mana di luar kendali dan mana yang akibat ulah manusia. Contohnya gempa bumi, itu kekuatan alam. Tapi kalau banyak bangunan runtuh saat gempa Cianjur 2022, itu juga karena bangunannya tidak dibuat sesuai standar tahan gempa. Untuk soal kualitas bangunan yang jelek ini, kita nggak boleh cuma pasrah.
Kita harus menuntut pertanggungjawaban agar hal serupa tidak terulang. Ketiga, latih jeda refleksi. Setiap kali mau mengetik, Tuhan mengizinkan, berhenti dulu 7 detik. Tanya ke diri sendiri, aku sudah berusaha maksimal belum? Ada yang masih bisa aku perbaiki nggak? Latihan ini ampuh banget buat ngerem impuls fatalis kita. Keempat, pakai konsep kotak kontrol dari filsafat Stoik. Fokuskan energimu ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Sikapmu, usahamu, reaksimu. Sisanya, lepaskan. Serahkan. Dengan begitu kamu tahu kapan harus berjuang dan kapan harus berserah kepada Tuhan. Kelima, bangun kesadaran kolektif. Kalau kamu lihat ada ketidakadilan atau kelalaian, jangan cuma bilang Tuhan mengizinkan. Coba tanya, apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng biar ini nggak kejadian lagi? Ini mengubah pasrah jadi aksi bersama yang punya kekuatan. Nah Sobat Pintu Berkat, jangan lupa juga share video ini ke teman atau grup keluarga yang sering pakai kalimat Tuhan mengizinkan sambil rebahan. Ini penting banget. Nah Sobat Pintu Berkat, biar lebih kebayang, kita lihat cerita Ali dan Budi. Keduanya sama-sama kena PHK. Ali pas dengar kabar itu langsung bilang, "Ya sudahlah, Tuhan mengizinkan. Nanti juga ada rezeki lain." Setelah itu dia pulang nonton series dan scrolling media sosial. Dia yakin rezeki bakal datang sendiri. 3 bulan kemudian Ali masih menganggur, tabungan menipis, dan dia mulai menyalahkan keadaan. Budi di sisi lain juga bilang dalam hatinya, Tuhan mengizinkan ini terjadi. tapi kalimatnya nggak berhenti di situ. Dia lanjutkan, Maka saya harus segera update CV, ikut kursus online, dan kirim lamaran setiap hari. Budi nggak rebahan, dia bangun pagi, susun strategi dan terus berusaha. 3 bulan kemudian Budi diterima di perusahaan baru dengan gaji yang lebih tinggi. Cerita ini bukan buat menghakimi ya. Tujuannya cuma buat menunjukkan bedanya output dari 2 pemaknaan yang berbeda. Satu orang pasif menunggu, satu lagi aktif mencari. Hasilnya jelas beda jauh. Spiritualitas yang digabung dengan strategi dan tindakan nyata terbukti jauh lebih efektif untuk bangkit dari keterpurukan. Sayangnya pemahaman keliru ini kadang juga disebarkan dari mimbar-mimbar gereja. Mungkin niatnya baik untuk menenangkan. Misalnya ada khotbah yang bilang, miskin itu sudah takdir, terima saja. Ini bisa bikin jemaat jadi malas berusaha dan merasa kemiskinan itu nasib yang gak bisa diubah. Padahal Alkitab menegaskan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Berdoa dan berusaha, keduanya harus jalan bareng. Begitu pula di beberapa gereja, konsep predestinasi atau takdir kadang dipahami sepotong. Ada yang mikir, kalau aku sudah dipilih Tuhan, pasti aku akan sukses tanpa perlu ngapa-ngapain. Akibatnya, etos kerja jadi lemah. Padahal, ajaran yang benar menekankan kerja keras dan disiplin itu justru buah dari iman. Sebagai tanda syukur, bukan alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Intinya, dimanapun kita belajar firman Tuhan, penting untuk selalu mencari pemahaman yang seimbang. Tuhan memang berdaulat, tapi Dia juga memberi kita akal dan kehendak untuk berusaha. Mengabaikan salah satunya berarti kita menyia-nyiakan anugerahnya. Jadi intinya apa? Kalimat Tuhan mengizinkan itu kayak pisau. Kalau dipakai dengan benar, bisa jadi penenang di tengah badai. Tapi kalau salah kaprah, pisau itu bisa menusuk motivasi dan semangat juang kita sendiri. Bahayanya muncul waktu kita pakai kalimat itu sebagai alasan untuk malas atau lari dari tanggung jawab. Ada 3 hal yang penting yang harus kamu ingat. Pertama, selalu tambahkan rencana aksi. Setelah bilang Tuhan mengizinkan, lanjutkan dengan maka saya akan. Kedua, bedakan mana takdir, mana kelalaian. Kalau itu akibat kelalaian manusia, kita wajib menuntut keadilan dan perbaikan. Ketiga, latih jeda refleksi. Sebelum pasrah, tanya dulu, apakah aku sudah melakukan bagianku? Nah Sobat Pintu Berkat, mulai hari ini coba ubah kebiasaanmu. Tiap kali kamu bilang Tuhan mengizinkan, sisipkan kata kerja aktif di belakangnya. Rasakan perbedaannya. Kamu akan merasa lebih bersemangat dan hasilnya pun akan jauh lebih baik. Kalau video ini bikin kamu sadar akan sesuatu, klik tombol like ya.
Dan jangan lupa share ke teman-temanmu. Subscribe channel ini, biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal seru lainnya. Ingat sobat, Tuhan mengizinkan kamu nonton video ini sampai akhir. Sekarang giliran kamu untuk bertindak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.